Untuk sesi kedua ini saya dan Pak Soim akan mengulas tentang sejarah sastra di Jawa Timur, khususnya Surabaya, serta regenerasi para penulisnya. Seperti apa? Kita saksikan. Ini soal sejarah sastra itu seperti apa sih Pak pengertiannya Pak? Apakah kita mengulas biografi si penulisnya atau kita sandingkan dengan karya-karyanya yang mereka tulis itu Pak? Iya, jadi kalau kita ngomong disiplin sejarah sastra, itu yang pertama mesti kita membicarakan orang-orang yang hidup pada masa itu, ya tokoh-tokohnya, sastraannya gitu, dan karyanya. Setelah karyanya adalah aktivitas kesastraan pada waktu itu, dan kemudian adalah situasi sosial kemasyarakatan termasuk politik yang terjadi pada masa itu. Jadi kalau kita bicara sejarah sastra itu mesti menyangkut sastrawannya, karyanya, aktivitas sastrawannya itu, dan kondisi sosial politik yang melahirkan karya-karya di dalam masa itu. Dari waktu ke waktu kita selalu menggunakan acuan itu, sejarah sastra. Ada istilah pembabakan, misalkan sastrawan ini hidup di zaman ini sampai dari masa ke masa gitu. Oh iya, jadi kalau dalam sejarah itu ada dua pendekatan. Yang pertama itu pendekatan angkatan, yang kedua pendekatan periodisasi. Kalau pendekatan angkatan kita tahu ada angkatan 20, angkatan 30, angkatan 45, 66 dan seterusnya sampai terakhir angkatan 2000-an. Angkatan itu adalah menggeneralisasi, menganggap sebuah karya dalam kelompok yang mirip. Angkatan 2000 sekarang ini dianggap karyanya mirip. Lalu sebelumnya angkatan 80, angkatan 70, angkatan 66, 45 dan seterusnya dianggap memiliki karakter dan corak yang mirip sehingga digeneralisasi. Maka angkatan itu yang muncul adalah tokoh-tokoh yang menjadi ikon pada waktu itu, pelopor-pelopornya. Kedua adalah pendekatan periodisasi. Periodisasi itu adalah mengelompokkan dalam jangka waktu, katakanlah 10 tahun, antara tahun 20 sampai tahun 30, nah gitu. Antara 30 sampai tahun 45, antara 45 sampai tahun 70, tahun 70 sampai tahun 2000. Sebenarnya periodisasi itu lebih adil. Lebih adil karena pijakannya adalah angka tahun dalam periode yang bersamaan. Tetapi kelemahannya menyangkut data yang harus banyak. Karena ngomong periode tahun katakanlah 80 sampai tahun 2000. Itu kalau ngomong periode itu pasti harus punya data yang sangat banyak, apalagi kalau bicara di Indonesia wilayahnya banyak, begitu kan, mungkin penulisnya banyak, sehingga pendekatan periodisasi itu kalah populer dengan angkatan, karena angkatan lebih simpel gitu loh. Tapi efeknya tokoh-tokoh besar aja, yang penting-penting aja, yang kecil-kecil dianggap subordinat gitu, nggak terlalu muncul gitu. Nah, angkatan mestinya itu dulu Pak Ali Prosidi kan yang menggagas, almarhum beberapa hari yang lalu. Kalau angkatan Pak Hadi Yasin gitu. Kalau sudah ngomong angkatan itu dari negeri Belanda sana dulu. Jadi sama-sama sah ya, sama-sama sah. Kalau ngomong periode memang menyangkut waktu, tapi nanti kalau ngomong periode itu akan ada seorang sastrawan yang masuk periodisasi tertentu. Jadi kalau kita tahun 70-an sudah nulis sampai tahun 2020 sudah masih nulis lagi, dia akan masuk periodisasi. Kalau angkatan meskipun sudah menulis tahun 66 kayak contohnya Pak Taufiq Ismail, 66 sudah masuk angkatan 66 Pak Taufiq Ismail. Sampai hari ini beliau nulis. Biasanya orang membahas itu selalu dikaitkan dengan angkatan 66 itu Pak Taufiq Ismail. Meskipun hari ini beliau tetap menulis gitu loh ya. Itu sistem yang selama ini terjadi, sehingga kalau ingin objektif ya angkatan sama periodisasi menjadi satu bagian utuh dari sejarah sastra itu sendiri. Ini kok sifatnya terlalu pusat, artinya tersentral di Jakarta gitu. Kan Indonesia sangat luas itu. Betul. Ya, itu adalah arus informasi sebenarnya. Jadi arus informasi itu akan mempengaruhi pandangan manusia dalam sebuah negara. Dominasi arus informasi itu kan kita dari Jakarta. Majalah-majalah sastra pada waktu itu kan boleh dibilang di Jakarta kan, majalah Horizon, koran-koran besar, orang-orangnya juga yang dari Jakarta. Sehingga karena orang-orang bermukim di Jakarta, menulis di Jakarta, pusat informasi dipancarkan dari Jakarta, sehingga ibu kota itu menjadi semacam
semacam kiblat. Tidak adil karena memang mau tidak mau itu terjadi. Sekarang kita nonton televisi, arus informasi stasiun televisi besar banyak di Jakarta, ada televisi dengan drama, dialognya dialek Jakarta gitu kan. Anak-anak di daerah-daerah ngomongnya seperti dari Jakarta. Kamu lagi ngapain? Padahal dia hidup di Surabaya. Arus informasi dari Jakarta masuk ke televisi sehingga bahasa dialek Jakarta ditirukan menjadi referensi gitu. Nah, secara sastra juga begitu bisa gitu. Jadi harus informasi dari pusat begitu. Tapi nanti dalam perkembangannya tentu akan berubah. Sekarang stasiun televisi di berbagai kota sudah ada, koran-koran di berbagai daerah sudah ada Surya gitu kan, juga Pos dan lain-lain, sehingga koran-koran atau informasi dari daerah itu juga bisa ditangkap mereka yang ada dulu dianggap pusat gitu. Sehingga sekarang tergantung kita mau mengekspansi atau diekspansi gitu loh. Siapa yang penyebarnya lebih kuat, dia akan berpengaruh. Itu kan hukum informasi. Siapa yang menguasai arus informasi, dia akan menguasai sebuah tema, sebuah zaman, sebuah kejadian akan seperti itu. Kita juga tahu seperti itu, di mana kapitalisasi kita itu kan selalu berkiblat ke barat, sehingga ke barat lebih banyak yang kita terima. Sama juga demikian, sama saja. Ketidakadilan terjadi karena informasi transformasi yang memang awalnya lebih banyak bermula dari sana, baik subjek maupun objeknya. Surabaya itu kan mulai kuat kan ya tahun 60-an sudah ada kan, tahun 60-an, 70-an. Tapi nanti menjadi sangat bermakna, menjadi lebih besar itu ketika media di Jawa Timur itu menjadi berkembang lebih baik begitu. Berkembang lebih baik. Dulu kan ada majalah Tren gitu kan, ada majalah Birawat gitu, di mana majalah dan koran itu hanya dibaca tidak terlalu luas. Orang-orang betul-betul lahir untuk sastra lah yang memang membaca dan menulis itu. Pengarang-pengarang kita itu diuntungkan oleh kelahiran usia masa. Sehingga nanti sejarah sastra dimanapun termasuk di Jawa Timur itu dulu lebih dikenal sebagai sastra koran atau sastra majalah. Saya secara pribadi juga begitu, mungkin dikenal teman-teman karena saya menulis di majalah Sastra Horizon tahun 80-an, pertengahan 80, 86, saya menulis di majalah Horizon. Sehingga karena menjadi kiblat sastra dikenal mungkin di tanah air gitu. Lalu karena di Jawa Timur juga banyak media berkembang, saya dan teman-teman juga banyak menulis, sehingga mulai tahun 80-an itu sastra di Surabaya, Jawa Timur berkembang lebih baik karena sejalan dengan berkembangnya media dan didirikannya lembaga-lembaga pendidikan formal. Jadi ada dulu IKIP ya, namanya UNESA sekarang, lalu ada UNER gitu kan, lalu nanti ada Fakultas Sastra di Jember, di Bali, dan juga mungkin PTS, ada Adibuana, begitu juga ada hubungan atau jurusan sastra, sehingga teman-teman dari berbagai institusi yang memiliki hobi termasuk jurusan kependidikannya itu dia menulis di situ, sehingga lalu kita sebut sebagai sastra koran begitu. Sastra koran, sastra majalah itu terjadi sampai tahun 2000-an, betul-betul booming. Kita menyebut cerita pendek kita itu cerita pendek kelahiran media ya, dan media sastra koran gitu. Nah sekarang media kita kan banyak sekali ya, di samping koran, majalah tetap ada, juga ada internet kan, juga ada Facebook macam-macam, sehingga media itu makin banyak jumlahnya dan sisi positifnya tentu lebih banyak ya, karena teman-teman bisa mempublikasikan karyanya melalui media yang di tangan mereka sendiri. Tantangan terbesar adalah menjaga kualitasnya. Apakah kualitasnya itu sejalan dengan laju informasi yang mudah dilakukan gitu. Kalau koran, majalah tentu ada editornya, ada redakturnya ya. Selektivitasnya lebih ketat sehingga mereka yang berhasil menulis di media itu pasti sudah mengalami seleksi yang relatif ketat. Dimanapun koran, majalah mesti ada redakturnya. Nah sekarang kan orang boleh dibilang tanpa redaktor, tanpa seleksi bisa langsung meluncurkan. Penerbitan juga lebih mudah karena penerbit indie dibiayai sendiri, diedarkan sendiri, itu lebih mudah. Cuma tantangan kita adalah tantangan kualitas. Apakah kualitasnya sudah layak untuk dianggap sebagai karya sastra yang bermutu? Kalau karya sastra populer tidak masalah, itu pendekatannya kajian budaya. Apapun
sah kita terbitkan, kita luncurkan sebagai produk budaya. Tapi kalau selektivitas dari literer, yaitu mungkin ada faktor-faktor tertentu yang menjadi diperhitungkan. Itulah menjadi bagian penting. Hari ini kita mengalami perubahan yang luar biasa. Kita sekarang penerbitan teman-teman kan penerbitan indie. Itu di setiap media teman-teman di Twitter, di Facebook menawarkan buku itu kan. Saya terus terang kewalahan untuk melayani permintaan teman-teman untuk memberi kata pengantar gitu kan. Senang juga, tapi boleh dibilang kewalahan. Setiap kampus, setiap sekolah dengan adanya literasi itu menerbitkan buku semua. Itu jelas cita-cita kami dulu kan. Kalau bisa anak sekolah itu menerbitkan buku, anak kampus menerbitkan buku, komunitas menerbitkan buku, karena dengan buku itu aku ada gitu. Dengan menulis aku ada gitu. Tapi tentu saja nanti kita akan bicara tentang seleksi zaman ya. Cara yang baik juga akan tetap eksis, tetap diperhatikan orang kalau memang caranya baik. Tapi tampaknya juga harus ada politik media. Dalam politik media itu politik publikasi. Bisa jadi kata kita itu bagus. Cuma karena kita kurang besar, keterbacaannya kurang luas, sehingga mungkin pilihan-pilihannya juga yang lain banyak, sehingga mungkin kurang terperhatikan. Itu saya yakin terjadi. Dan saya merasa hari ini mendapat kiriman buku sangat banyak. Ada yang bagus gitu kan. Kadang-kadang pembantaian Mas Eko saya baca gitu kan, lokalitasnya kuat gitu kan, perjalanan seorang untuk kemah di gunung gitu, mendapati sebuah kejadian aneh, ternyata tempat itu dulu tempat kerja Rudi yang dibunuh oleh Belanda. Hal kayak begitu, penguasaan materi terkait dengan lokal dan politik penerbitan. Makin banyak kita menyalurkan buku ini ke sana, akan banyak dibaca dan syukur bisa terangkat menjadi bagian dari sejarah sastra. Saya menulis buku sejarah sastra Indonesia. Bahannya sekarang melimpah ruah, bahkan kewalahan. Saking banyaknya bahan. Bisa saya akses melalui blog teman-teman. Blog ini, banyak banget. Dan tentu diperlukan semacam selektivitas yang tinggi. Mungkin juga tidak adil. Karena begitu banyak sehingga adanya kita sisihkan ya, kita anggap melewatkan. Karena tidak komunitas banyak, karya banyak, sehingga ruang itu tersedia dalam sebuah buku mungkin terbatas. Dan geografisnya Indonesia banyak. Geografi Indonesia luas dan sekarang melek media semua. Gitu kan. Kalau kita baca Facebook itu semua teman-teman update pakai puisi gitu kan. Belum tentu puisinya jelek, puisinya bagus gitu. Teman kita Pak Tengsi Cahyono, Pak Joko Saryono gitu kan, itu kan update-nya kan puisi kadang-kadang. Mas Suri gitu, semuanya gitu. Karena mereka lebih cepat gitu loh, langsung jadi dibaca banyak orang, lalu diklik sebagai like gitu lah. Saya juga adalah begitu gitu kan, sehingga mungkin tidak terpikirkan dikirim ke media, terlalu lama barangkali gitu kan. Dibuat status di Twitter, di Facebook, kalau sudah menumpuk nanti dikumpulkan jadi buku. Jadi buku seperti itu. Maka seleksi yang paling penting memang harus ada pihak-pihak yang memang kalau memang itu ingin menulis sejarah sastra, termasuk pemberian hadiah gitu kan, hal kayak begitu menjadi perhatian luar biasa. Sebuah kampus yang ada mata kuliah atau jurusan sastra, itu kelompok-kelompok mahasiswa menerbitkan buku sendiri. Yang paling banyak memang kumpulan puisi ya, banyak sekali. Di satu sisi itu kemajuan luar biasa, tapi tantangannya adalah kualitas. Dan pemerhati dalam konteks kesejarahannya. Obrolan tadi saya dan Pak Soim membahas tentang sejarah sastra dan kita sepakat bahwa sejarah sastra itu mencakup dua hal, periodisasi dan angkatan. Selanjutnya kita akan membahas soal regenerasi penulis muda, apa yang harus mereka lakukan untuk mengawali karir sebagai penulis.